Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihil gharra wa alaihi tatra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mahsus bijazilil bushra وعلى آله وأصحابه الذاكرين الله كثيرا في السر والجهر أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Insyaallah selesai jam 10. Tidak perlu harus panjang ya, setengah jam cukup insyaallah. Karena kita sudah mendengarkan atau juga sama-sama membaca Maulid Nabi Muhammad SAW yang insyaallah semuanya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan-kebaikan yang banyak. Jadi kalau ceramah tambahan saja, mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada selebaran salawat yang dibagikan tadi. Bu, salawatnya dibuka. Kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam ucapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard yuballighuni an ummatis salam. Inna lillahi malaika, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala punya malaikat sayyahina fil ardi, mereka kerjanya muter-muter, kerjanya siyahah, jalan-jalan. Ketika didapati ada kelompok orang yang bersolawat kepada Nabi, maka insya Allah disampaikan kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah siapapun yang ada di tempat ini, ketika membaca solawat akan disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita mendapatkan salam dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah mendapatkan salam dari kanjeng Nabi, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bersama ibu-ibu, bagi itunya nanti aja dulu. Bagi makanannya nanti, sebentar kok. Iya. Nanti dulu ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Kalau ada yang punya hajat, baca yang banyak salawat ini. Insya Allah hajatnya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ijazahkan kepada yang hadir di tempat ini, sebagaimana saya mendapatkan ijazah dari guru saya Sayyidil Habib Abdurrahman Ibni Samadil Imam Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih. Bilang qabiltu Bu. Saya terima. Diamalkan ya Bu di rumah yang punya hajat, insya Allah hajatnya akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya muliakan Al-Habib Arif Basyaiban, Al-Ustadz Lutfi, Kiai Haji atau Kiai Nur, Kiai siapa? Tajuddin Nur, dan juga para sesepuh yang ada di tempat ini, grup Qasidah Hubbul Mustafa, Hubbur Rasul,
yang mudah-mudahan kesemuanya dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan yang penuh dengan kasih sayang kepada kita. Amin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah karena malam hari ini berkumpul di tempat yang sangat istimewa. Bu, ya Allah, bagi-bagi yang kau dikit krungu beli bahasa Indonesia takut duwe niku. Baginya nanti, bentar lagi, saya sebentar ngomongnya. Ulangi maning. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas nikmat dikumpulkannya kita di tempat yang sangat mulia. Tempat dibacakan ayat suci Al-Quran. Tempat dibacakan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tempat bersilaturahim antara orang-orang muslim. Tempat dibagikan makanan. Itu adalah tempat yang sangat istimewa. Maka siapapun yang diundang ke tempat ini berarti dia dimuliakan Gusti. Lagi dimuliakan sama Allah. Kemuliaan dari Allah itu bukan ketika orang dijadikan pejabat, enggak. Kemuliaan orang dijadikan kaya, enggak. Tapi kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang diberi kehendak untuk beribadah, untuk zikir, untuk bersolawat, untuk beristighfar. Karena saya yakin bahwa orang-orang yang hadir di tempat ini adalah orang yang banyak dosa. Mudah-mudahan dengan kumpul kita di tempat ini walaupun cuma beberapa jam saja, dosa-dosa kita insya Allah sudah diampuni oleh Allah. Amin. Yang terpenting bahwa kita meminta agar kita ditetapkan menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, umat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Sebab banyak orang yang ngaku-ngaku umatnya Kanjeng Nabi, belum tentu di akhirat dia dikumpulkan di barisan umatnya Kanjeng Nabi. Mereka mengatakan cinta kepada Kanjeng Nabi tapi tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan Kanjeng Nabi. Makanya yuk kita belajar sebentar nih di tempat ini untuk membaca beberapa hadis Nabi SAW yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan di tempat ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru kami yang mulia Al-Imam Al-Kutub Al-Habr Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih, beliau mengatakan, baca bersama, Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Rabi'il Awal Syahrun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam alladhi wulida wa bu'itha wa hajara wa tuwuffiya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fihi. Ini adalah ucapannya wali. Ketika kita mengucapkan kata-kata walaupun sebentar, insya Allah ada sambungan mulut-mulut kita dengan para aulianya Allah. Ketika kita juga nanti membaca hadis Nabi SAW, mulut-mulut kita insya Allah ada sambungan dengan mulut suci Nabi Muhammad SAW. Kalau mulut kita sudah ada sambungan dengan mulut suci Nabi Muhammad, insya Allah akan digerakkan terus untuk zikir, digerakkan terus untuk bersolawat, digerakkan terus untuk beristighfar, digerakkan terus untuk membaca Al-Quran, diberhentikan daripada ngomongin orang. Amin. Satu waktu ada seorang perempuan di zamannya Rasulullah SAW, sukanya ngomongin orang, sukanya marahin orang, sukanya caci maki orang. Tapi subhanallah, ketika Kanjeng Nabi lagi duduk dengan sahabat, tiba-tiba si perempuan itu datang.
Sahabat-sahabat ketar-ketir ini. Ini perempuan ada apa nih? Pasti bakal ada masalah nih. Karena dia sukanya ngomongin orang, sukanya nyaci maki lah, sukanya ngomongnya juga nggak jelas. Ketika sudah di hadapan Kanjeng Nabi, dia ngomong, "Ya Rasulullah, saya pengen dong kormanya." Kebetulan Kanjeng Nabi lagi makan korma dengan para sahabat. Akhirnya dikasih tuh sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW korma. Tapi subhanallah namanya juga orang aneh. Dia mengatakan, enggak, yang itu ya Rasulullah, saya pengen kurma yang sudah dikunyah sama paduka. Iya, yang sudah dimakan sama Kanjeng Nabi, itu yang beliau inginkan. Akhirnya Kanjeng Nabi SAW itu manusia yang tidak pernah menolak. Apapun yang diminta pasti akan diijabah oleh Rasul Muhammad SAW. Makanya kita meminta kepada beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW agar mencatat kita malam hari ini menjadi umat beliau. Maka insya Allah dengan keberkahan Sibtu Duror, dengan keberkahan Ad-Diba, dengan keberkahan kumpulan kita di tempat ini, beliau akan menulis nama-nama kita di dalam catatan Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Muhammad. Akhirnya dikasih tuh sama Kanjeng Nabi. Tapi dimakan dulu sama beliau, dimamah dulu dikasihkan. Sahabat-sahabat ini udah marah sebetulnya nih. Ini perempuan kurang ajar banget ini. Permintaannya aneh lagi. Ya, kurma yang sudah dimakan sama Kanjeng Nabi. Ya sudah. Akhirnya si perempuan itu senang. Beliau makan itu kurma, pulang. Subhanallah, Bu. Beberapa hari kemudian orang-orang tidak lagi mendengar daripada mulut perempuan tadi caci maki. Tidak pernah mendengar lagi para sahabat ucapan-ucapan kotor daripada perempuan itu. Yang terdengar adalah sholawat, yang terdengar adalah zikir, yang terdengar adalah Quran. Kenapa? Karena telah bersambung, bercampur ludahnya dengan ludah Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Itu ludahnya Kanjeng Nabi saja, Masya Allah banget. Ada satu anak laki-laki kecil, lagi bayi, ya. Ketika ibunya lagi nggak ada, si bayi tadi nangis. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya, memberikan ludahnya itu kepada si anak bayi tadi, ya, disangka tetek tuh sama si bayi tadi, netek sama ludahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, kan yang namanya anak kecil gak bakalan mau kan kalau seandainya dikasih ludah atau dikasih apapun kecuali susu daripada ibunya. Tapi ini mau dia netek. Iya. Begitu selesai netek, besoknya dikasih susu ibunya gak mau. Sampai kebingungan, ini kok bisa bayi saya nggak mau lagi ya susunya si ibunya. Kenapa? Gara-gara telah mendapatkan sesuatu yang istimewa dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kita tidak bisa seperti itu. Tetapi kita ada jalannya yang diajarkan oleh para ulama. Dengan cara apa? Dengan membaca hadisnya Rasulullah SAW. Kita baca bersama-sama, tapi dengan niat ya ngaji, dengan niat ngaji. Karena saya sebentar, insya Allah dengan niat ngaji, pahalanya lebih besar daripada mendengarkan ceramah. Ya, sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akrimul aulad, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akrimu auladakum, muliakan anak-anak kalian,
wa ahsinu adabahum, baguskan adab-adab mereka. Kang Lutfi ini punya anak di Hitan, mengikuti siapa? Mengikuti Kanjeng Nabi. Mengikuti siapa, Bu? Kanjeng Nabi. Akan tetapi orang tua bukan cuma mengikuti Kanjeng Nabi dengan menyunati anak, bukan itu saja. Tetapi yang lebih penting adalah mendidik anak tersebut untuk apa? Untuk mengenal Kanjeng Nabi, untuk mengenal Gusti Allah, untuk mengenal ilmu yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Nabi SAW mengatakan, Adibu auladakum ala thalathi khisal, didik anak-anak kalian 3 perkara, kata beliau. Iya. Yang pertama, hubbi nabiyikum, cinta kepada siapa? An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa hubbi ahli baitihi, cinta kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah wa qiraatil Quran. Fa inna hamalatal Quran fi dhillillah yauma la dhilla illa dhilluh ma'a anbiya'ihi wa asfiya'ihi. Karena yang namanya Quran itu, ya, ini yang pertama tadi apa? Cinta kepada Nabi. Yang kedua, cinta kepada keluarganya Nabi. Yang ketiga, didik anak-anak kalian untuk membaca Al-Quran. Karena yang namanya Quran itu, Masya Allah, kalamnya Gusti. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca itu yang namanya Al-Quran, karena nanti di akhirat akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Banyak nih orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka pengen hidup ke alam dunia, pengen apa? Pengen bisa baca Quran, pengen istiqomah baca Quran. Sebab orang-orang yang di alam kubur, yang mereka di dalam hidupnya senantiasa baca Al-Quran, senang dapat apa? Syafaat Al-Quran. Senang tuh, Bu. Mereka di dalam kuburnya karena mendapatkan syafaat Al-Quran. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita punya anak, didik anak kita untuk senang kepada yang pertama adalah Nabi. Nah, dengan cara kita kumpul di tempat-tempat yang seperti ini, ya, membaca baik itu kitab yang namanya Simtud Duror, atau juga kitab Ad-Diba, atau juga kitab Barzanzi, atau juga kitab Syarful Anam, kesemuanya adalah pengenalan kita kepada Kanjeng Nabi. Orang walaupun cuma sekedar membaca, nggak ngerti apa yang ada di dalamnya, insya Allah Allah akan mencurahkan di dalam hatinya apa? Mahabbah kepada Kanjeng Nabi. Kalau kita sudah cinta kepada Kanjeng Nabi, jaminan dari Kanjeng Nabi apa? Anta ma'aman ahbabta, kamu beserta orang yang kamu cintai. Kanjeng Nabi lagi ceramah nih, khutbah Jumat. Tiba-tiba ada orang Badui yang bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah. Hei Rasulullah, kiamat kapan sih datangnya? Rasulullah tidak menjawab. Tanya lagi si laki-laki tadi, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Rasulullah tidak menjawab sampai 3 kali. Ketika sudah 3 kali, Rasulullah nanya, kamu nanyain kiamat, persiapan kamu apa? Saya tidak mempersiapkan apa-apa ya Rasulullah, kecuali cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa jawab Kanjeng Nabi? Anta ma'aman ahbabta, kamu beserta orang yang kamu cintai. Nah, kita lagi diajarkan cinta nih. Sama siapa? Sama pengarang kitab Simtud Duror, sama pengarang kitab Burda, sama pengarang kitab apa namanya tadi? Ad-Diba. Diajarkan. Maka insya Allah ajaran daripada walinya Allah berbeda dengan ajaran Habib Ahmad. Kalau Habib Ahmad walaupun ngajarnya seperti ini, ya, pulang selesai. Nggak ada kadang-kadang yang masuk ke dalam otaknya atau hatinya. Tapi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, ya, hanya dibaca,
kalamnya beliau, nggak ngerti sekalipun. Subhanallah, tiba-tiba pas begitu pulang tidur, ya sebelum tidur diingatkan untuk bersolawat. Subhanallah, biasanya bangunnya di waktu pagi setelah subuh, dibangunkan sebelum subuh untuk melaksanakan sholat tahajud. Itu adalah dakwahnya para aulianya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok dakwahnya walinya Allah Subhanahu wa taala seperti itu? Karena walinya Allah Subhanahu wa taala benar-benar kenal sama Allah, benar-benar kenal sama Kanjeng Nabi, sehingga apa yang diminta oleh beliau-beliau para walinya Allah Subhanahu wa taala diijabah sama Allah. Beda dengan saya hanya bilang, saya hanya ngajar sedikit. Belum tentu apa yang saya ajarkan ini nempel, ya. Tetapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan majelis ini, mudah-mudahan apa yang kita dapat di tempat ini bermanfaat buat kita di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua adalah cinta kepada siapa lagi? Cinta kepada keluarga Nabi. Alhamdulillah di sini ada Habib Arif Syaiban. Ya, di Raja Singa itu ada bikin maulid besar, datangi. Ya, ada pengajian, datangi. Insya Allah juga di Indramayu di tempat kami pada tanggal 26 nanti ada acara akbar. Ya, maulid akbar yang mungkin dihadiri sampai 30.000 orang, 40.000 orang. Bismillah. Jangan mikir-mikir dengan mengeluarkan biaya, jangan. Hanya beberapa kok kalau seandainya kita ke sana. Ya, di sana juga sudah disediakan makan minum insya Allah. Kita doa mudah-mudahan acaranya berjalan lancar, amin. Tidak ada hujan, ya kecuali hujan rahmatnya Gusti, sehingga siapapun yang datang ke tempat itu ditetapkan mendapatkan sorganya Gusti Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, bismillah ya, niatkan dari sekarang untuk hadir di dalam acara maulid. Di mana-mana, bukan cuma di tempat saya saja. Di tempatnya Habib Rafiq juga hadir. Di tempat mana lagi hadir. Mumpung bulan Maulid, sebab guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid, beliau mengatakan, apa yang beliau katakan? Banyak orang katanya di bulan Rabiul Awal itu yang tadinya jauh dari Kanjeng Nabi, subhanallah, keluar dari Rabiul Awal sudah mendapatkan ketetapan dekat sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu bukan sedikit. Iya, orang-orang yang gak jelas tadinya, tapi gara-gara senang maulid, ada maulid sini hadir, ada maulid sini hadir. Subhanallah, begitu keluar dari Rabiul Awal, hanya waktu 1 bulan saja, itu sudah mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu itu adalah ketetapan mahabbah, sehingga yang tadinya nggak jelas sekarang sudah jelas lagi. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini orang-orang yang sudah jelas ditambah jelas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah baik ditambah baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah soleh ditambah kesolehannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada keluarga Nabi. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Kulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Katakan ya asrafar rusul, kami tidak meminta sesuatu daripada apa yang telah dilakukan oleh Kanjeng Nabi, enggak minta upah, enggak. Tetapi yang diminta oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW atas perintah Gusti Allah adalah apa? Cinta kepada keluarga Nabi. Siapa lagi kalau bukan keluarga Nabi? Itu adalah keluarga yang dikenal dengan bangsa habaib. Ya, cintai mereka, maka insya Allah akan mendapatkan syafaat kakek-kakek mereka, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga tadi sudah dibahas, qiraatil Quran. Ya. Kalau kita punya anak, didik anak kita di dalam pendidikan agama yang pas, ajarkan atau juga masukkan di pondok-pondok pesantren, insya Allah anak-anak kita akan memberikan syafaat kepada kita kelak. Amin ya rabbal alamin.
Kalau seandainya kita tidak mendidik anak kita di dalam pendidikan agama, masalah. Sebab dosa yang dilakukan oleh anak kembali kepada orang tuanya. Begitu banyak orang-orang tua yang hampir saja masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, masuk tinggal satu langkah saja masuk ke dalam surga, ditarik sama anaknya. Ya. Si anak tadi mengatakan, "Ya Allah, jangan masukkan ini orang ke dalam surga. Sebab saya adalah anaknya ketika saya di waktu kecil tidak sama sekali dididik di dalam pendidikan agama." Itu kan masalah. Anak yang sudah kita sayang dari kecil, sakit kita urus, sampai dia gede. Tapi subhanallah ketika mati justru anak itu menjadi masalah. Mau masuk surga orang tuanya saja dilarang. Kenapa? Karena dianya menjadi ahli neraka. Dia mungkin peminum, dia mungkin meninggalkan sholat, dia mungkin meninggalkan puasa. Sehingga dia mengatakan, saya tidak sholat gara-gara orang tua saya ya Allah. Saya minum arak tidak dilarang orang tua saya ya Allah. Maka masukkan orang tua saya ini ke dalam neraka seperti engkau memasukkan aku ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan siksa lebih daripada apa yang kau timpakan kepada saya. Masya Allah. Ya, makanya ibu-ibu dan bapak-bapak yang mungkin punya anak, ajak anak Anda untuk menuju tempat yang dikatakan oleh Nabi SAW, Raudhah min riyadil jannah, taman dari taman sorga. Idza maratum biriyadil jannah farda'u. Qila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Al majalisul ilm. Ya. Di dalam riwayat hilakud dzikir. Kalau kalian melewati taman sorga, datangi. Taman sorga di Raja Singa tuh. Ada taman sorga di situ. Di tempat-tempat kita juga ada majelis-majelis ilim. Itu adalah taman sorga. Datangi. Ini juga adalah majelis ilim. Datangi. Karena ini adalah taman sorga. Kalau kita sudah masuk di dalam taman sorga, maka insya Allah ketika kita meninggal dunia, pastinya kita pun akan menjadi orang yang akan masuk ke tempat yang disebut dengan Raudhah. Ya, karena yang namanya kuburan itu kata Nabi dua saja. Imma Raudhah min riyadil jannah au hufrah min hufarin niran. Kalau seandainya kita tidak masuk Raudhah berarti masuk hufrah. Lubang daripada lubang api neraka. Nah, kalau kita di dalam kuburnya saja sudah mendapatkan hufrah min hufarin niran, naudzubillah. Ada seorang sahabat ibu bapak namanya Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu diberi julukan sama Nabi Dzunnurain. Orang yang punya dua cahaya. Karena beliau mendapatkan putri Rasulullah bukan satu tapi dua. Yang pertama Ruqayyah, setelah meninggal Sayyidatina Ruqayyah, Rasulullah mengawinkan dengan Ummu Kulthum. Iya. Itu subhanallah ketika beliau diceritakan tentang kuburan, nangisnya sampai basah itu yang namanya jenggotnya. Tapi kalau diceritakan tentang mizan, diceritakan tentang sirat, ceritakan tentang neraka, surga, biasa-biasa saja. Sehingga para sahabat bertanya, "Ya Utsman, ya Khalifah, kenapa sih kalau diceritakan tentang kuburan nangisnya guguk kayak begini? Tapi kalau diceritakan yang lain biasa-biasa saja." Apa yang diucapkan beliau? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, al-qabru awwalu manzil min manazilil akhirah. Fa inna ja sahibuhu fama ba'dahu aisar wa man lam yanju fama ba'dahu asyad. Kuburan itu pertama kali orang masuk ya ke alam akhirat. Kalau di dalam kuburannya sudah mendapatkan kemudahan, ketika nanti hari pembangkitan di padang mahsyar dapat nikmat. Ditimbang gampang, disirat gampang. Kenapa? Karena kalau kuburannya bagus gampang, kesananya lebih gampang lagi.
Tapi kalau di dalam kuburnya sudah mendapatkan siksa, wa ma ba'dahu asyad, maka setelahnya mendapatkan kesusahan yang dahsyat. Saudara-saudara kita yang mungkin sudah meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga istri antum namanya Fitriati yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah bi syafaati Rasulillah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu Fatihah ya, satu Fatihah nih yang kita hadiahkan kepada mayit kemudian diterima sama Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kita sudah menjadi jenazah nih Bu, Bapak, kita sudah jadi jenazah, anak kita ngirim satu Fatihah saja, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan kalau seandainya anak kita jadi anak yang soleh, suka ngajar, ya, sukanya ngaji, sukanya baik, yang jelas amal-amal yang baik, maka pahalanya kembali kepada orang tua. Wah, bahagianya mereka di dalam kuburnya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya lagi kurang ini, lagi agak sesek nih, lagi naik ininya, lambungnya, jadi agak kurang pas. Tadi di awal saya membacakan satu kalam yang mulia, saya artikan dulu ya, bahwa Rabiul Awal itu adalah bulannya Nabi Muhammad. Di mana di dalam bulan Rabiul Awal ini adalah kata beliau wasyahrul mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Alladzi wulida, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan. Kanjeng Nabi lahir tanggal berapa, Bu? Bu, tanggal berapa lahirnya Kanjeng Nabi? 12 Rabiul Awal. Harinya hari apa? Hari Senin. Waktunya kapan? Qubailas subuh, sebelum subuh Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya kalau seandainya orang berdoa sebelum subuh, insya Allah tidak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena saat lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi lahirnya Kanjeng Nabi itu pada bulan Rabiul Awal. Kemudian diangkat menjadi Rasul juga pada Rabiul Awal. Bukan diangkat menjadi Nabi. Kalau diangkat menjadi Nabi, di saat Sayyiduna Adam masih berupa adonan, kuntu nabiyan wa Adam bainar ruh wal jasad. Aku menjadi Nabi di saat Sayyiduna Adam masih berupa adonan, di antara ruh dan jasad, belum menjadi bentuk seperti Sayyiduna Adam, manusia yang sempurna. Ya, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingat sekali lagi, dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Kemudian diangkat atau dijadikan Rasul, ya, dijadikan Rasul untuk berdakwah. Karena yang namanya Nabi dengan Rasul itu bedanya apa? Kalau yang namanya Nabi, ya, itu tidak wajib untuk berdakwah. Tetapi kalau yang namanya Rasul, diperintahkan untuk berdakwah. Jumlah para Nabi ada berapa? 25 yang wajib. Tetapi sebetulnya ada 124.000. Iya, jumlah yang sangat banyak. Kalau jumlah para Rasul ada berapa? Ada 25 yang wajib diketahui. Tetapi hakikatnya ada 313. Pimpinan daripada pimpinan Rasul itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alladzi wulida, yang dilahirkan, kemudian diangkat menjadi Rasul, wahajara, kemudian hijrah. Hijrahnya Nabi juga di bulan Rabiul Awal. Walaupun mungkin kita kenal ada yang namanya Muharraman, di dalam cerita Muharraman itu pasti menceritakan tentang hijrahnya Nabi. Itu sebetulnya bukan, ya, waktunya bukan di bulan Muharram, bukan.
Tetapi hijrahnya Kanjeng Nabi adalah waktunya di Rabiul Awal. Akan tetapi Sayyidina Umar mengambil hijrahnya Nabi SAW itu menjadi awal, ya, tahun daripada tahun, menjadi bulan yang pertama daripada bulan tahun hijrah, tahun hijriah, ya. Kemudian yang terakhir adalah watufiyan Nabi SAW, meninggalnya Kanjeng Nabi. Jadi meninggalnya Kanjeng Nabi juga di bulan Rabiul Awal. Ya, sebetulnya bukan cuma lahirnya Kanjeng Nabi saja, tapi haulnya juga di bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa haulnya tidak dimuliakan, tidak dibesarkan? Ya, kok justru yang dimuliakan hanya maulidnya saja? Karena al-farah, ya, yaghlibu, mengalahkan daripada al-huzun. Al-farah, kebahagiaan itu mengalahkan daripada kesedihan. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya meminta, berharap, ya, pada tanggal 26 nanti untuk bisa hadir di dalam acara kami yang insya Allah akan dihadiri oleh para habaib, juga para alim ulama yang begitu banyak. Maka ketika kita duduk beserta mereka, mudah-mudahan besok akan dikumpulkan beserta mereka. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.